Dinar dan dirham, identik sebagai mata uang yang dipakai sejak peradaban Islam muncul. Memang benar, dinar dan dirham sebagai alat tukar sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar sudah dilakukan jauh sebelum itu. Bahkan, penggunaan emas dan perak sebagai mata uang disebut-sebut telah berusia lebih dari 3.000 tahun. Bangsa Lydia, pada periode 570 sampai 546 sebelum Masehi, telah menggunakan emas dan perak sebagai alat bertransaksi. Bangsa Yahudi dan Yunani kemudian mengikuti jejak bangsa Lydia. Sementara dinar dan dirham bukan mata uang yang murni diciptakan oleh kalangan Islam, melainkan mendapat pengaruh dari bangsa Romawi dan Persia. Istilah dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi yaitu denarius. Beredarnya dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang melakukan perdagangan di Syam di bawah pengaruh Romawi. Sedangkan istilah dirham berasal dari bahasa Persia yaitu drachma. Beredarnya dirham di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Yaman di bawah pengaruh Persia. Jauh sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Kemudian, dinar dan dirham mulai diterima dan diadopsi sebagai mata uang bangsa Arab. Dan perlahan barter ditinggalkan, digantikan dengan penggunaan dinar dan dirham. Setelah itu, penggunaan dinar dan dirham terus berlaku hingga peradaban Islam muncul. Sampai pada era kepemimpinan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima dinar dan dirham, memodifikasinya, dan menggunakannya sebagai alat perniagaan. Membuat 3 jenis dirham yang beredar kala itu, menjadi satu jenis dirham, yakni dirham 14 kirat. Nabi Muhammad juga menetapkan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi jual-beli. Karena dinar dan dirham adalah uang yang berbahan dasar emas, maka nilai tukarnya sangat stabil, tidak pernah mengalami inflasi maupun deflasi, sehingga sampai sekarang pun nilai tukarnya selalu tetap. Pada zaman Nabi Muhammad, sekitar 1400 tahun yang lalu, satu ekor kambing dihargai dengan 1 dinar, yang setara 2,2 juta rupiah. Dan sampai saat ini, kurang lebih nilai tukar atau harganya masih sama. Dalam proses penimbangan bobot dinar dan dirham sendiri, Nabi Muhammad dibantu oleh seorang sahabatnya, yakni Arqam bin Abi Arqam. Dia adalah seorang ahli menempa emas dan perak pada saat itu. Pada masa Umar bin Khattab, dinar dan dirham diberi tambahan tulisan hamdalah dan tulisan Muhammadur Rasulullah sebagai identitas kuat umat Islam. Pemerintahan Islam pertama kali memiliki mata uang dinarnya sendiri ketika masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Tepatnya, sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu, bobot atau berat dinar di era pemerintahan Abdul Malik bin Marwan mengacu pada solidus, yakni mata uang Romawi, Bizantium, yang lazim beredar kala itu. Karena nilai dinar dan dirham selalu tetap, atas hal itu, para ulama menjadikan dinar dan dirham sebagai tolok ukur dalam menentukan nisab zakat. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam, ekspansi pun dilakukan ke wilayah Kekaisaran Persia, seperti Irak, Iran, Bahrain, dan Transoksania. Selain itu, ekspansi juga menyebar ke Kekaisaran Romawi, seperti kawasan Syam, Mesir, dan Andalusia, yang menyebabkan perputaran mata uang itu semakin meningkat. Berikut ini adalah gambaran dinar dan dirham yang tersebar ke berbagai negara. Dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal era kepemimpinan Nabi Muhammad, kemudian ada era Khulafaur Rasyidin, ada era Umayyah, era Abbasiyah, dan era Utsmaniyah.
Selama Imperium Islam memimpin peradaban dunia, koin emas dan perak digunakan sebagai mata uang bagi semua kesultanan yang ada di berbagai benua. Di mana semua kesultanan yang ada di dunia, pada dasarnya di bawah pengaruh Imperium Islam yang ada pada masanya. Kemudian tibalah masa kolonial, bangsa Eropa, yang melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai negara. Sampai akhirnya, pada tahun 1924, Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi pusat Imperium Islam terakhir, telah runtuh. Sejak saat itulah, penggunaan mata uang dinar dan dirham, perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Kemudian digantikan dengan penggunaan uang kertas. Demikianlah beberapa informasi tentang mata uang dinar dan dirham. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada.